Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Raya dari kelas 11.1. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah merupakan salah satu sistem yang sangat vital bagi tubuh kita. Tugas utamanya adalah mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi, serta mengeluarkan produk limbah seperti karbon dioksida. Tanpa sistem peredaran darah yang sehat, tubuh kita tidak bisa berfungsi secara optimal. Yuk, kita pelajari lebih dalam bagaimana sistem peredaran darah bekerja dan apa saja komponen penting yang terdapat di dalamnya. Untuk memahami sistem peredaran darah, kita perlu mulai dengan mengenal darah itu sendiri, karena darah adalah komponen utama dalam peredaran darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah adalah bagian cair dari darah yang berfungsi sebagai medium untuk mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh. Plasma darah mengandung air, protein, garam, hormon, dan produk limbah metabolisme. Plasma ini menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Selain plasma, darah juga terdiri dari sel-sel darah yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, lalu yang kedua ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada pink darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan komponen utama sel darah, yaitu sekitar 99%. Jumlah normal darah kurang lebih 4-5 juta sel per mili darah. Eritrosit berbentuk bionkaf sehingga memiliki permukaan yang lebar. Eritrosit berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam bentuk HbO2. Pada orang dewasa, diproduksi di ujung tulang panjang dan tulang pipih, sedangkan pada bayi diproduksi di hati atau limfa. Sel darah putih atau leukosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka bertugas melawan infeksi dan penyakit dengan cara menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit. Sel darah putih terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil, yang memiliki fungsi berbeda dalam melawan infeksi. Darah atau trombosit adalah komponen darah yang sangat kecil namun sangat penting. Mereka berfungsi dalam pembekuan darah yang mencegah pendarahan berlebihan dalam cedera atau luka pada tubuh. Trombosit akan berkumpul di tempat luka dan membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Darah kita dibagi menjadi 4 golongan darah, yaitu A, B, AB, dan O. Pembagian ini tergantung pada antigen yang terdapat di permukaan sel darah merah. Golongan darah sangat penting dalam transfusi darah karena darah yang tidak cocok dapat menyebabkan reaksi yang berbahaya. Itu, golongan darah juga berhubungan dengan faktor RH yang bisa positif dan negatif. Setelah mengenal darah, sekarang kita akan bahas mengenai organ yang sangat penting dalam sistem peredaran darah kita, yaitu jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium bagian atas dan 2 ventrikel bagian bawah. Atrium menerima darah, sedangkan ventrikel memompa darah keluar dari jantung. Jantung memiliki 2 sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan memompa yang kaya karbon dioksida ke paru-paru untuk dibersihkan dan mengambil oksigen, sedangkan sisi kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jantung bekerja melalui siklus kontraksi dan relaksasi. Ketika atrium berkontraksi, darah dipompa ke ventrikel. Kemudian, ketika ventrikel berkontraksi, darah dipompa ke arteri utama atau aorta untuk dibawa ke tubuh atau paru-paru. Proses ini terjadi secara terus-menerus tanpa henti, bahkan saat kita tidur.
Pembuluh darah adalah saluran yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 jenis pembuluh darah yang sangat penting, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke tubuh. Pembuluh ini memiliki dinding yang tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah yang tinggi saat dipompa keluar dari jantung. Aorta adalah arteri utama yang membawa darah kaya oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Vena membawa darah kembali ke jantung setelah darah memberi oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh. Pembuluh vena lebih tipis dan memiliki katup untuk mencegah darah mengalir kembali. Vena cava adalah vena utama yang membawa darah yang miskin oksigen dari tubuh kembali ke atrium kanan jantung. Perbedaan utama antara arteri dan vena terletak pada arah aliran darah, tekanan darah, dan struktur dinding pembuluh darah. Arteri membawa darah yang kaya oksigen dan mengalir dengan tekanan tinggi, sedangkan vena membawa darah yang kaya karbon dioksida dan mengalir dengan tekanan rendah. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan tipis yang menghubungkan antara arteri dan vena. Di dalam kapiler inilah terjadi pertukaran zat antara darah dan sel tubuh, seperti oksigen dan karbon dioksida. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2 sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonalis dan sirkulasi sistematik. Sirkulasi pulmonalis ini menghubungkan antara jantung dengan paru-paru. Darah kaya karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan ke paru-paru untuk dibersihkan. Lalu darah yang sudah kaya oksigen kembali ke atrium kiri. Sirkulasi sistematik adalah peredaran darah antara jantung dan seluruh tubuh. Darah kaya akan oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke tubuh melalui aorta, lalu kembali ke atrium kanan membawa karbon dioksida. Sistem peredaran darah bisa mengalami gangguan yang mempengaruhi kesehatan kita. Berikut adalah beberapa gangguan yang sering terjadi pada darah, jantung, dan pembuluh darah. Contoh gangguan darah adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penumpukan lemak di pembuluh darah jantung. Ini bisa menyebabkan serangan jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak bisa memompa darah dengan efektif yang menyebabkan cairan menumpuk di tubuh. Contoh gangguan pembuluh darah adalah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dinding pembuluh darah yang menghalangi aliran darah. Selain itu, ada juga varesis, yaitu pembengkakan pembuluh vena yang terjadi akibat pelemahan dinding pembuluh darah. Seiring berkembangnya teknologi, ada beberapa alat medis yang digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi gangguan pada sistem peredaran darah. Contohnya, EKG untuk memeriksa aktivitas listrik jantung, angiografi untuk melihat pembuluh darah, dan pemasangan stent untuk membuka pembuluh darah yang tersumbat. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai materi sistem peredaran darah manusia, mulai dari komponen darah, jantung, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah, hingga gangguan dan teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah memainkan peran yang sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan yang merugikan kesehatan.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kita untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.